Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Prima Veronica, Magister Pendidikan, dosen pada program studi pendidikan Bahasa Jawa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret, Surakarta. Adapun NIDN saya adalah 0031059301. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait salah satu implementasi Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Adapun salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah keterampilan membaca teks berbahasa Jawa dengan kode mata kuliah 021331420002 untuk semester 1 dengan bobot mata kuliah 2 SKS. Deskripsi mata kuliah membaca teks berbahasa Jawa adalah mengkaji aspek teoritis dan praktis dalam lingkup konsep dasar membaca teks berbahasa Jawa. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami makna kata dan kalimat berbahasa Jawa dalam sebuah teks dengan baik dan benar. Kemudian, mahasiswa mampu menguasai dan mengaplikasikan teori-teori membaca serta pengajarannya baik untuk kepentingan dirinya sendiri selaku mahasiswa maupun untuk kepentingan peserta didiknya pada jenjang sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, guna memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui media bahasa tulis. Capaian pembelajaran lulusan atau learning outcome adalah 1. Menguasai konsep teoritis kependidikan dan mengaplikasikannya dalam pembelajaran secara adaptif, berintegritas, dan bertanggung jawab. 2. Mampu mengimplementasikan konten pengetahuan bahasa, sastra, dan budaya Jawa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan tindak lanjut pembelajaran integratif bahasa Jawa yang menginternalisasi semangat kemandirian. 3. Mampu bekerja sama dan membangun komunikasi efektif dalam mencapai hasil kerja kelompok sebagai praktisi di bidang bahasa, sastra, dan budaya Jawa dengan menunjukkan sikap kepedulian dan kepekaan sosial. 4. Mampu melakukan inovasi di bidang pendidikan, bahasa, sastra, dan budaya Jawa sesuai dengan kaidah-kaidah metode ilmiah dan etika akademik berdasarkan pemikiran logis. 5. Mampu menerapkan konten pengetahuan dan keterampilan berbahasa Jawa yang mengaplikasikan perkembangan teknologi dalam melaksanakan tugas dengan menunjukkan sikap bertanggung jawab yang menginternalisasi semangat kewirausahaan. 6. Mampu menerapkan keterampilan berbahasa Jawa dan mengapresiasi karya sastra dalam pembelajaran bahasa Jawa dengan menunjukkan sikap entrepreneur, pantang menyerah, dan belajar sepanjang hayat. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menguasai keterampilan membaca dalam konten pengetahuan bahasa, sastra, dan budaya Jawa dengan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan mutu pendidikan. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah 1. Hakikat dan fungsi keterampilan membaca. 2. Aspek dan tujuan keterampilan membaca. 3. Jenis dan karakteristik keterampilan membaca. 4.
tahap perkembangan keterampilan membaca. 5. Cara mengembangkan keterampilan membaca. 6. Membedakan jenis dan karakteristik keterampilan membaca. 7. Praktik membaca intensif. 8. Praktik membaca ekstensif. 9. Teknik membaca teks berbahasa Jawa. Dan 10. Praktek membaca ragam teks berbahasa Jawa meliputi teks narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi, eksplanasi, anekdot, prosedur, dan teks berita. Selanjutnya, sistem perkuliahan ini dilakukan secara luring dengan metode pembelajaran cooperative learning, case method, dan team-based project. Adapun basis penilaian pada mata kuliah ini meliputi aktivitas partisipatif dengan case method sebanyak 35%, hasil proyek dengan team-based project 35%, tugas 5%, kuis 5%, serta UTS dan UAS masing-masing 10%. Demikian deskripsi mata kuliah yang saya ampu. Berikut pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah keterampilan membaca teks berbahasa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Sugeng siang nggih, Bu Prima. Hari ini bertemu kembali dengan anak-anak di mata kuliah keterampilan membaca teks berbahasa Jawa. Untuk mengawali perkuliahan pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Untuk hari ini ya, mari kita awali perkuliahan dengan apa anak-anak? Senyum, salam, dan sapa. Baik. Kemudian periksa kerapian. Kerapian apa saja? Kerapian baju, lalu tempat duduk, meja, tentu di dalam ruang kelas, ya. Apalagi posisi duduk. Posisi duduknya yang nyaman, ya. Tegak. Sudah nyaman semua? Baik. Oke. Selanjutnya Bu Prima izin untuk memeriksa kehadiran anak-anak. Ya, silakan angkat tangan bagi anak-anak yang namanya saya panggil. Mas Ahmad Zidan, Mbak Anggun, Mas Arif Ardianto, Mbak Flinta Rahma, Mbak Griselda, Mas Mahardika, Mas Mustafa, Mbak Nahila, Mbak Nameswari, Mbak Silvi, Mbak Tia, Mas Yazid. Baik. Terima kasih. Insya Allah semua bisa hadir pada kuliah hari ini. Ya, semoga semua diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan selama proses perkuliahan. Begitu. Baik. Selanjutnya, pada minggu lalu, ya pertemuan sebelumnya. Anak-anak sudah mendapatkan pengantar pada mata kuliah keterampilan membaca teks berbahasa Jawa. Ya, salah satunya adalah terkait hakikat membaca. Oke, jadi ini nanti Bu Prima bahasanya adalah memakai bahasa Indonesia, tetapi karena prodi kita adalah S1 Pendidikan Bahasa Jawa, maka di dalam proses pembelajarannya Bu Prima juga akan menggunakan bahasa Jawa. Begitu nggih. Baik.
Coba sekarang, anak-anak kemarin ya, minggu kemarin, adakah yang masih ingat terkait hakikat membaca? Silakan, ada yang mau mencoba? Baik, ya boleh Mbak, siapa tadi? Mbak Anggun ya, Mbak Anggun Ramadhani Putri. Baik, silakan Mbak Anggun. Hakikat membaca adalah kegiatan untuk menentukan informasi atau pesan dalam suatu tulisan. Baik, terima kasih Mbak Anggun. Ya, itu merupakan salah satu hakikat dari keterampilan membaca. Untuk secara definisi para ahli, para pakar yang lain, ya itu banyak, tapi salah satu yang disebutkan oleh Mbak Anggun itu sudah tepat. Oke. Jadi hakikat membaca adalah proses yang dilakukan dan digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan dan informasi yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Adapun aktivitas atau proses penangkapan dan pemahaman sejumlah pesan atau informasi tersebut wujudnya, bentuknya adalah dalam tulisan. Ya, baik. Selanjutnya, kira-kira menurut pendapat Mas Mbak gitu ya, sebenarnya apa sih pentingnya kita belajar untuk membaca teks berbahasa Jawa? Coba ada yang bisa mengemukakan salah satunya? Ya, Mbak, boleh salah satu siapa? Mbak Tia, boleh. Silakan Mbak Tia. Menurut saya, dari membaca bahasa Jawa ini, kita bisa mendapatkan kosakata tambahan dari hasil membaca itu. Ya, baik. Menambah ya, memperkaya kosakata dalam berbahasa Jawa. Mbak Suzu ya, ada lagi mungkin berbeda? Ya, kalau dari saya mungkin bisa untuk mendapatkan informasi dari bahasa. Ya, jelas ya. Tentu setiap teks bacaan berbahasa Jawa itu tidak semua orang ketika membaca langsung memahami. Ada kata-kata. Kalau bahasa Jawa adalah ono tembung-tembung, ono tetembungan. Ada kata-kata yang mungkin asing bagi pembaca, baik pemula maupun yang sudah lama ya, yang sudah sering membaca. Baik, terima kasih. Selanjutnya, tadi sudah saya berikan pertanyaan pemantik terkait manfaat dari membaca. Beberapa di antaranya yaitu meningkatkan daya ingat dan mengurangi resiko penyakit Alzheimer. Ternyata membaca itu ada riset bahwa bisa mengurangi penyakit Alzheimer. Tuh. Lalu menambah wawasan dan pengetahuan. Tadi beberapa sudah disebutkan. Ini memperkaya kosakata. Betul ya tadi? Sebagai hiburan dan mengurangi stres. Ya, jadi di sini untuk usia Anda ya, mungkin salah satu alternatif ketika stres bisa membaca teks berbahasa Jawa. Karena teks bahasa Jawa itu indah ya. Karya sastranya itu sangat indah. Lalu meningkatkan konsentrasi dan berpikir analitis, juga meningkatkan kemampuan menulis. Nah, di keterampilan berbahasa itu saling terkait ya. Ketika seseorang sering membaca, kemudian menyimak, mendengar, dia akan mempengaruhi keterampilan dalam hal menulisnya. Apalagi menulis berbahasa Jawa. Ketika seseorang malas untuk membaca teks-teks berbahasa Jawa, tentu dia akan kesulitan untuk menulis ya, baik sastra maupun non sastra dalam bahasa Jawa. Jadi pentingnya manfaat perkuliahan membaca teks berbahasa Jawa diantaranya yang sudah tadi anak-anak sebutkan. Tuh, baik, terima kasih. Selanjutnya aspek-aspek dalam membaca. Ya, ada banyak komponen. Salah satunya ya, beberapa di antaranya adalah aspek sensori, aspek perseptual, aspek skemata, berpikir dan
afektif. Baik, untuk uraiannya ya bisa dibaca pada materi saya. Terkait dengan sensori, itu kemampuan pembaca untuk memahami simbol, ya, sign, simbol, tanda, ya. Kemudian perseptual itu menginterpretasikan simbol-simbol teks, ya, apa yang dilihat dan apa yang tersirat dalam bacaan. Ya, ada yang tersirat, ada yang makna tersirat dan makna tersurat. Adapun aspek skemata, yaitu menghubungkan pesan tertulis dengan struktur pengetahuan dan pengalaman yang telah ada. Lalu aspek berpikir, yakni kemampuan pembaca untuk membuat inferensi dan evaluasi dari sebuah teks. Ada juga aspek afektif, yaitu kemampuan pembaca untuk membangkitkan dan menghubungkan minat dan motivasi dengan teks yang dibaca. Ya, jadi kegiatan membaca itu ternyata memiliki banyak aspek di dalamnya. Oke, jadi jenengan tidak hanya sekedar membaca selesai, tapi ternyata punya proses di dalam baik di dalam mata, di pemikiran, di otak kalian itu punya banyak aspek yang bisa memperkuat kegiatan membaca anak-anak. Begitu ya, bisa dipahami untuk aspek membacanya. Baik. Nah, ini biasanya kalau sudah berwarna-warni ini bisa membuat anak-anak lebih semangat ya. Selanjutnya, jenis-jenis teks. Ya, ada beberapa jenis teks yang harus dipahami oleh mahasiswa dalam mata kuliah keterampilan membaca teks berbahasa Jawa. Mungkin anak-anak ada yang sudah pernah mengerti, mendengar, membaca terkait jenis teks apa saja, bisa disebutkan, silakan. Saya persilakan. Siapa? Saya beri kesempatan untuk bagi yang belum tadi siapa? Siapa Mbak Anggun? Boleh, silakan Mbak Anggun. Setahu Mbak Anggun jenis teks itu apa saja? Ada teks deskriptif, Ya. ada teks persuasif, Ya. ada teks narasi. Oh ya. Baik. Ada yang mau menambahkan? Mbak Zozo ya. Panggilannya Mbak Zozo. Nama panjangnya adalah Mbak Flinta Rahma Ionazora. Apa Mbak Zozo mau menambahkan apa? Selain dari yang disebutkan Mbak Anggun, ada lagi teks argumentasi, teks eksplanasi, Ya. dan eksposisi. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah semangat membacakan untuk jenis teks berbahasa Jawa. Ya, ini diantaranya ya, ada teks argumentasi, eksplanasi, deskripsi, narasi, eksposisi, dan persuasi. Ya, itu. Nah, sekarang kira-kira coba menurut anak-anak, Mas Mbak, ya, adakah di antara jenis teks ini yang menurut Anda sulit atau belum begitu dimengerti? Apa? Apa, Mas-mas? Mungkin yang masih asing? Ya, boleh. Eksplanasi, eksposisi, lalu? Ya, eksplanasi dan eksposisi. Mungkin secara nama agak mirip ya. Apalagi kalau nanti diterapkan untuk teks berbahasa Jawa. Seperti apa jenisnya, contohnya, dan cirinya. Itu nggih. Yang nanti jenengan ya, ini ada di slide selanjutnya. Ya, bisa diperhatikan. Untuk case study dan team based project-nya ya, silakan berdiskusi dengan membentuk beberapa kelompok dalam satu kelas. Masing-masing kelompok silakan memilih salah satu jenis teks. Selanjutnya, berikan contoh teks berbahasa Jawa sesuai dengan jenis teks yang Anda pilih.
Berikan analisis Anda terkait penciri dari teks yang Anda pilih, lalu sampaikan hasil diskusi kelompok Anda dengan cara melakukan presentasi. Baik, sekarang siap untuk bekerja secara kelompok? Siap. Ya. Baik, saya persilahkan, saya berikan waktu ya beberapa menit untuk menyelesaikan instruksi yang sudah saya berikan. Baik, silakan. Pilih salah satu jenis teksnya. Kerjakan secara berkelompok dengan metode diskusi. Baik, terima kasih. Waktunya sudah selesai. Silakan coba. Adakah kelompok yang ingin mempresentasikan ke depan? Baik, kelompok 2 ya. Saya beri kesempatan dulu untuk kelompok 2, kelompok Mbak Zozo dan kawan-kawan. Saya persilakan. Baik, silakan untuk kelompok 2, kelompoknya Mbak Zozo dan kawan-kawan bisa mulai mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Saya Frita Rahmayana Zara Putukana. Saya Tiara Madani. Saya Nahila Aisyah Tia Fadila. Baik, di sini kami akan menjelaskan teks persuasi adalah teks yang memiliki tujuan untuk memberi ajakan untuk orang lain agar bisa melakukan suatu tindakan tertentu. Untuk ciri-ciri dari teks persuasif sendiri, yaitu yang pertama ada mengandung ajakan atau bujukan. Yang kedua, ada memuat argumentasi. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang menarik. Yang keempat, disertai data dan fakta. Dan yang kelima adalah bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Yang selanjutnya ada contoh teks persuasif adalah pariwara kang ana ing kalawarti lan aniwarti. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Silakan duduk kembali. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2, Mbak Zozo dan kawan-kawan. Terima kasih, bagus sekali presentasinya, diskusinya ya. Untuk kelompok yang lain bisa nanti ada kesempatan di minggu depan, begitu ya. Jadi anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja? Coba sebutkan. Hakikat. Ya, tujuan. Manfaat. Jenis teks ya. Yang tadinya ada beberapa teks yang belum dimengerti oleh beberapa anak dan beberapa kelompok, tetapi ternyata bisa loh dipecahkan melalui metode diskusi. Ya, jenengan Anda menggunakan metode case study dan team based project. Itulah gunanya kenapa ada tim, ada kelompok, bahwa masalah itu bisa dipecahkan dari beberapa individu.
ya, dan mendapatkan pengertian, hakikat, lalu tadi penciri ya sebuah teks dan contoh teks dalam bahasa Jawa. Misalnya persuasi adalah iklan. Jadi kalau iklan itu mengajak, ya ada ajakan untuk pembaca bisa mengikuti instruksi atau sesuatu yang diinginkan oleh penulisnya. Begitu ya. Saya kira materi hari ini cukup sampai di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari anak-anak terkait membaca teks berbahasa Jawa? Belum? Baik. Terima kasih kalau sudah tidak ada yang ditanyakan. Semoga semua paham ya, mengerti untuk materi kita hari ini. Baiklah. Terima kasih saya ucapkan untuk kedisiplinannya, semangatnya, tanggung jawabnya di dalam pembelajaran mata kuliah membaca teks berbahasa Jawa. Ya, semoga semua diberikan kesehatan selalu, kelancaran dan kemudahan dalam belajarnya. Gitu ya. Baiklah, terima kasih. Silahkan melanjutkan aktivitas atau perkuliahan yang lain. Saya kira cukup untuk saya. Sampai berjumpa lagi insya Allah di minggu depan. Ya, semoga semua bisa hadir dengan disiplin dan tepat waktu. Baik, terima kasih. Saya ucapkan untuk anak-anak semua. Saya akhiri ya, saya cukupkan. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.